Suatu negara tak lepas dari banyak peristiwa, baik peristiwa sedih maupun peristiwa gembira. Peristiwa sedih pada tahap tertentu akan menjadi sebuah tragedi. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang tetangga kita, negara Malaysia. Negara Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, terdiri dari Semenanjung Malaysia dan beberapa utara Pulau Kalimantan. Keragaman budaya di Malaysia seperti di Indonesia. Malaysia memiliki keragaman budaya yang kaya akan pengaruh Melayu, Cina, India, dan juga adat lokal. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu, tetapi banyak juga orang yang berbicara dalam bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Tamil. Sama seperti di Indonesia, Malaysia juga memiliki sejarah yang panjang dari zaman kerajaan Melayu kuno hingga penjajahan Inggris dan pada akhirnya kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957. Namun, ada satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia, yang mana itu terjadi pada tanggal 13 Mei 1969, yang biasa disebut Insiden 13 Mei. Insiden 13 Mei adalah istilah untuk kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan orang Melayu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 13 Mei 1969. Telah merenggut nyawa sebanyak 184 orang. Insiden ini juga adalah puncak dari permasalahan perbedaan di Malaysia dan juga mempunyai ikatan yang erat dengan pemilihan umum pada tanggal 10 Mei 1969. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Pada pemilihan umum 10 Mei 1969, koalisi aliansi yang memerintah diketuai oleh United Malaysian Nation Organization atau biasa disingkat UMNO mengalami kekalahan terbesar sejak 1955. Meskipun demikian, koalisi UMNO ini tetap memenangkan pemilu. Namun, partai terbesar dari golongan Tionghoa yaitu Democratic Action Party dan Gerakan mendapat suara dalam pemilihan dan berhak untuk mengadakan pawai kemenangan melalui jalur yang telah ditetapkan di Kuala Lumpur. Hal ini sama seperti di Indonesia, ketika pemilu pasti banyak banget partai-partai yang mengadakan pawai di jalanan. Namun, disinilah petaka dimulai. Pawai menjadi berisik, kasar, dan menyimpang dari jalurnya dan juga mengarah ke distrik Melayu Kampung Baru. Pawai dari partai oposisi yang menang dalam pemilu ini mengolok penduduknya dengan spanduk-spanduk yang berbau rasis bertulis Malaysia atau yang dalam bahasa Tionghoa berarti mampus Melayu. Meskipun Partai Gerakan sebagai partai yang meninggalkan pawai yang kacau langsung mengeluarkan permintaan maaf keesokan harinya, UMNO mengumumkan pawai tandingan mulai dari Menteri Besar Selangor, Dato' Harun Idris di Jalan Muda untuk merayakan kemenangan mereka juga. Dilaporkan masyarakat yang berkumpul diberitahu bahwa suku Melayu yang menuju ke prosesi telah diserang dan dipenggal kepalanya oleh suku Tionghoa di jalanan. Dari isu tersebut, para pengunjuk rasa dari orang Melayu yang marah mulai berkumpul, termasuk organisasi-organisasi yang membela nasib orang Melayu di negara Malaysia. Mereka adalah Gang Parang Terbang dari suku Bugis, Gang Parang Panjang, Gang Sungai Manik, Gang Selendang Merah dari kaum pesilat, dan ratusan orang Melayu lainnya datang dari berbagai partai mulai bersatu di bawah satu atap. Kemudian dengan cepat mengadakan pembalasan dengan membunuh 2 pengendara sepeda motor beretnis Tionghoa yang sedang lewat dan kerusuhan pun meledak. Ketika kerusuhan berlangsung, pengeras suara di masjid-masjid pun digunakan untuk provokasi untuk mendorong para perusuh untuk terus melanjutkan aksi mereka hingga terjadi pertumpahan darah demi mempertahankan harkat dan kedaulatan orang Melayu yang telah diinjak dan dihina. Perusuh kemudian mulai beraksi di ibu kota Kuala Lumpur dan di wilayah sekitar negeri Selangor. Keadaan darurat nasional dan jam malam diumumkan pada tanggal 16 Mei yang akhirnya dalam waktu seminggu diberhentikan dari pusat Kuala Lumpur. Angka resmi menunjukkan sebanyak 196 orang mati, 439 orang cedera, 39 hilang, dan 9.143 ditahan dan 211 kendaraan musnah. Sementara dari statistik yang tidak resmi menunjukkan bahwa jumlah kematian dari etnis Melayu ada 86 orang, dari etnis Cina ada 342 orang, dan dari etnis lain-lain ada 3 orang.
Statistik tersebut diperkirakan tidak begitu tepat karena mereka yang mengalami kejadian tersebut melihat banyak sekali mobil-mobil yang membawa mayat yang bentuknya sudah tidak sempurna ke Balai Polis Jalan Tafres di waktu itu. Dampak dari insiden 13 Mei ini bahkan sampai memicu kemarahan di negara tetangga, yaitu di Singapura. Orang-orang Tionghoa di Singapura yang merasa tidak senang atas apa yang terjadi terhadap orang-orang Tionghoa yang ada di Malaysia mulai melakukan kerusuhan terhadap orang-orang Melayu Singapura di Kampung Glam dan di daerah pecinan atau Chinatown. Barikade-barikade jalan dipasang oleh militer untuk mencegah kekerasan lebih jauh, namun korban yang jatuh tidak setinggi yang ada di Malaysia. Akibat dari kerusuhan. Segera setelah kerusuhan terjadi, pemerintah memberlakukan undang-undang darurat dan membekukan parlemen yang baru terbentuk kembali pada 1971. Pers juga dibekukan dan Dewan Operasi Nasional dibentuk. Kerusuhan ini menyebabkan Mahathir Mohamad, tokoh nasional Melayu pada saat itu, dipecat dari UMNO. Namun kejadian ini pun mendorongnya untuk menulis karya pentingnya, yaitu adalah The Malay Dilemma. Dalam buku ini, ia mengusulkan bahwa pemecahan terhadap ketegangan rasial di Malaysia. Dalam perebutan kekuasaan susulan di lingkungan UMNO, Tunku Abdul Rahman digulingkan. Pemerintahan yang baru didominasi oleh kelompok ultra Melayu yang dengan segera bertindak untuk menenangkan masyarakat Melayu dengan kebijakan ekonomi baru Malaysia atau disebut NEP yang mengandung kebijakan-kebijakan yang melindungi kaum Bumiputra Melayu. Banyak undang-undang pers Malaysia yang keras yang berusaha untuk mengendalikan tegangan rasial juga berasal dari masa ini. Tragedi 13 Mei ini menyebabkan banyak jiwa yang tidak berdosa menjadi korban dan harta benda musnah. Untuk menangani keadaan, pemerintahan mengumumkan undang-undang darurat ke seluruh negara dan parlemen juga dibubarkan. Sebuah badan pemerintah yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri Tun Abdul Razak dibentuk pada tanggal 16 Mei 1969 dan dikenal sebagai Majelis Gerakan Negara atau Mageran. Dan akhirnya keadaan dapat dikendalikan dan berbagai keputusan telah diambil untuk mencari jalan penyelesaian, termasuk juga pembentukan beberapa badan seperti Majelis Perundingan Negara dan Dasar Ekonomi Baru dan juga Rukun Negara. Di tahun-tahun setelahnya kejadian ini seringkali dimanfaatkan oleh kaum politik pada tahun-tahun ketika pemilu untuk menyiratkan bahwa ada akibat-akibat yang tidak diinginkan kepada kelompok-kelompok etnis lainnya kalau mereka tidak memilih partai yang berkuasa, yaitu adalah United Malay Nation Organization atau yang kemarin kita singkat UMNO. Namun karena banyak orang yang mengalami langsung insiden ini, kini telah digantikan oleh warga-warga yang hidup setelah tahun 1969. Isu-isu tersebut tidak banyak memberikan keuntungan bagi partai-partai yang mengangkat isu ini. Sebagai contoh, pada tahun 2004 atau 35 tahun pasca kejadian insiden 13 Mei, pada sidang umum UMNO, Badruddin Amiruddin, wakil ketua baru yang permanen, mengacung-acungkan buku tentang insiden 13 Mei dalam sebuah pidatonya dan mengatakan, ras lain tidak berhak mempertanyakan hak-hak istimewa kita, agama, dan pemimpin kita. Ia juga menyatakan bahwa melakukan hal itu sama saja dengan mengganggu sarang lebah. Hari berikutnya, Dr. Firdaus Ismail atau dari pimpinan Teras Pemuda UMNO mengatakan bahwa Badruddin tidak mengucapkan hal itu kepada seluruh orang Tionghoa di negara ini. Mereka yang berpihak kepada kita, yang memegang pemahaman yang sama seperti kita, bukanlah target kita. Dalam mempertahankan hak-hak Melayu, kita mengarahkan suara kita kepada mereka yang mempertanyakannya. Namun seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, tidak ada gunanya untuk menggunakan isu-isu masa lalu di masa sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Menteri Keamanan Dalam Negeri pada waktu itu, Noh Omar, dia menolak pernyataan-pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai pelajaran dalam sejarah. Katanya, Badruddin semata-mata hanya mengingatkan generasi muda tentang noda yang tercatat dalam sejarah bangsa. Akhir cerita, ternyata keputusan Tunku Abdul Rahman dengan mengeluarkan Singapura dari Malaysia tidak menyelesaikan masalah ras antara etnis Tionghoa dan etnis Melayu di Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan puncak kemarahan lama orang Melayu karena mereka miskin di tanah air mereka sendiri. Pada tahun 1969, pemilu diadakan kembali dan partai yang berkuasa memenangi 2/3 dari semua kursi. Barisan Nasional dibentuk, wilayah Federasi Kuala Lumpur dibentuk untuk mengurangi jumlah pemilih Tionghoa dalam Dewan Undangan Negeri Selangor.
Beberapa tokoh dalam negeri yang dianggap berbahaya telah ditahan melalui Akta Keselamatan Dalam Negeri atau ISA. Batas-batas dalam pemilu yang lebih bijaksana dan seimbang dilaksanakan. Sistem demokratis, pemilu, dan pembagian kue ekonomi nasional ditafsirkan kembali dan dibagi secara lebih adil. Hari ini kita seakan mengabaikan hubungan antara kaum, dan setiap kaum juga saling tuduh-mentuduh, fitnah-memfitnah, bahkan sampai terjadi perpecahan antar kaum. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita semua untuk selalu hidup bersama-sama dan coba memahami antara satu sama lain dengan semangat kesepahaman, hormat menghormati, agar kita terus memelihara keharmonisan dan keamanan negara. Ada sebuah kata yang sedang tren pada saat ini, yaitu toleransi, dan toleransi. Dan memang hanya toleransilah yang dapat membuat sebuah negara bisa kuat fondasinya dan siap untuk maju. Kejadian-kejadian masa lalu dapat selalu kita jadikan pelajaran untuk keadaan masa sekarang. Ingat, kita boleh melupakan sejarah, tetapi sejarah tidak akan pernah melupakan kita. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir sini. Sampai jumpa di cerita tragedi, skandal, dan konspirasi berikutnya.